live di Kompas TV. Luar hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Saudara, Kementerian Pertahanan merespons kekhawatiran dari pernyataan Tiongkok yang mengingatkan agar kerjasama pertahanan yang dibangun Indonesia tidak merugikan negara lain dan berorientasi pada perdamaian. Pernyataan ini juga ditegaskan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dalam pertemuan dengan Purnawirawan TNI di kantor Kementerian Pertahanan RI Jumat pagi. Menhan menjelaskan soal kerjasama pertahanan RI dan Amerika Serikat yang disepakati di Pentagon. Karo Infohan Kemenhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut pemerintah Indonesia menjalankan kerjasama pertahanan dengan negara manapun berlandaskan politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah Indonesia juga menjamin kedaulatan tiap negara. Dalam kesempatan ini juga ditegaskan bahwa kebijakan pertahanan Indonesia tetap berlandaskan pada prinsip konstitusi dan kepentingan nasional dengan strategi defensif aktif yang berorientasi pada menjaga kedaulatan negara tanpa mengganggu stabilitas yang ada di kawasan. Pemerintah Tiongkok memperingatkan perjanjian kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak boleh mengganggu keseimbangan kekuatan di kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, secara tegas menyatakan bahwa bentuk kerjasama pertahanan tidak boleh menyasar atau merugikan pihak ketiga termasuk negaranya. Ia menekankan bahwa stabilitas regional harus menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya dinamika geopolitik. 东盟宪章和东南亚友好合作条约明确规定，成员国以加强地区和平、安全与繁荣为共同责任，不参加任何威胁成员国主权、领土完整的政策或活动，包括其领土的使用。印尼方面也表示，将在尊重主权、互信互利基础上，同各国开展防务合作。 我们一贯认为，国家间的防务安全合作不应针对第三方或损害第三方的利益，不应影响地区和平稳定。 Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Marsdia TNI Teddy Rizali Hadi menegaskan bahwa izin melintas atas overflight access yang diajukan Amerika Serikat untuk pesawat militernya saat ini masih dalam tahap pembahasan. Wakasau menegaskan, TNI AU memiliki kewenangan hukum dan operasional untuk menindak pesawat asing, baik sipil ataupun militer, yang melanggar wilayah yurisdiksi dan mengganggu kedaulatan RI. Dengan kebijakan Kementerian Pertahanan, dan ini sifatnya masih dibicarakan, kita masih belum kita masih seperti sekarang ini, Pak Panglima Komuter Nasional tiap hari 24 jam kita menjaga wilayah udara, tidak pernah lengah. Kita menjaga beberapa pesawat yang tanpa izin. Kita kalau memang bandel kita tetap lakukan scramble masih Mbak. Jadi kita juga sudah ada undang-undang PRU, pengelolaan ruang udara. Jadi TNI Angkatan Udara sudah bisa menyidik nanti manakala ada Poseidon. Kapal USS Miguel Kate, salah satu kapal perang milik Amerika Serikat, terekam citra satelit melintasi Selat Malaka pada 18 April setelah sempat singgah di perairan Singapura. Menteri Luar Negeri Sugiono merespons kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka. Sugiono menyebut kemunculan kapal USS Miguel Kate adalah hal biasa dilakukan militer Amerika Serikat dalam tataran Freedom of Navigation. Kapal perang Amerika Serikat ada di Selat Malaka dan banyak mengkhawatirkan adanya eskalasi juga lagi. Ini gimana? Saya kira mereka biasa ya patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru.
kalau yang Pentagon baru rilis 20 jam lalu, mereka ada di Selat India ambil kapal tanker yang gonta-ganti bendera, itu katanya ada kepentingan Iran juga. Nah nanti kalau misalkan itu ada di wilayah-wilayah laut kita tuh, komunikasinya gimana pada dengan Pentagon sejauh ini? Kalau masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita nggak tahu. Guru Besar Hukum Internasional FHUGM Heribertus Jakatriana menyebut, melintasnya kapal perang AS di Selat Malaka adalah sesuatu yang sah berdasarkan hukum internasional. Jaka menyebut setiap kapal sipil ataupun kapal perang memiliki hak lintas transit yang digunakan untuk pelayaran internasional. Namun kapal yang melintas tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan kedaulatan suatu negara. Dari sisi hukum, kita juga harus berargumentasi bahwa yang namanya hak lintas transit itu dijamin di dalam UNCLOS pasal 38, di mana Indonesia juga adalah negara anggota dari UNCLOS. Jadi bukan hal yang biasa-biasa, tetapi memang ada dasar hukumnya. Kapal komersial itu boleh lewat secara terus-menerus tanpa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengganggu negara pantai. Satu adalah itu. Lalu yang kedua, kalau toh memang harus berhenti, itu memang harus ada kondisi force majeure di laut, yang ini memang untuk keamanan dan keselamatan kapal itu sendiri. Keberadaan kapal perang AS USS Miguel Kate di Selat Malaka mendapat sorotan setelah Amerika Serikat mengumumkan operasi memburu kapal-kapal Iran, bahkan hingga ke perairan yang jauh di luar Timur Tengah seperti kawasan Indo-Pasifik. Tim Liputan Kompas TV. Tiongkok memperingatkan Indonesia agar kerjasama pertahanan yang dijalin tidak boleh merugikan negara lain dan harus berorientasi pada perdamaian dan stabilitas kawasan. Apakah ini sinyal Tiongkok menentang kerjasama pertahanan Indonesia dan AS? Bagaimana dampaknya terhadap geopolitik di kawasan Indo-Pasifik? Kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno dan Guru Besar Hukum Internasional FHUGM Heribertus Jakatriana. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Mas Evata, oke, Mas Evata, selamat. Ketika Tiongkok sudah menekankan kalau kerjasama pertahanan tidak boleh merugikan pihak ketiga manapun, bagaimana kita harus menerjemahkan pernyataan ini? Seberapa serius sebenarnya peringatan yang sudah dilontarkan oleh Tiongkok? Mas Evata, pertama kita bisa melihat bahwa GeoGAP ya menggunakan forum konferensi pers reguler ya, bukan satu langkah damai tertutup. Ya artinya bisa kita lihat bahwa pesan ini dikonsumsi untuk publik ASEAN ya. Jadi Cina ingin memperingatkan ya Jakarta, Hanoi dan Manila secara bersamaan ya, dan juga harapan besarnya nanti ke depannya Indonesia berada pada posisi yang cukup strategis. Jangan sampai terjerembab nanti dalam keinginan-keinginan atau satu trap-trap yang nanti dilaksanakan dalam beberapa kerjasama, terutama dengan Amerika Serikat. Kita tahu bahwa China juga menyampaikan pesan ini karena China mendominasi kurang lebih 41,1 impor ya non-migas di Indonesia, ya dengan nilai yang sangat luar biasa. Itu berbeda jauh dengan Amerika Serikat, hanya 4,73% ya. Nah, ekspor kita ke China juga lama-lama terus meningkat ya, dan yang FDI nomor 1 di Indonesia ini kan Hong Kong. Kalau Hong Kong digabung dengan China, itu kan otomatis pusaran perekonomian kita memang masih banyak saat ini bekerja sama dengan Cina itu sendiri. Dan Cina menganggap bahwa Indonesia harus berada pada posisi netral. Terlebih sebelum itu, Indonesia juga sudah menandatangani beberapa perjanjian-perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian terhadap ASEAN itu sendiri yang diharapkan nanti ke depannya tidak terikut dalam eskalasi-eskalasi politik ya tingkat lanjut. Salah satunya yang sekarang terjadi di Iran itu sendiri. Dan kita tahu bahwa perjanjian yang dilaksanakan dengan Amerika Serikat salah satunya adalah overflight blanket yang ditakutkan nanti malah akan menyebabkan eskalasi militer yang cukup signifikan khususnya di daerah Selat Malaka. Saya lihatnya di... Dan itu adalah kekhawatiran yang wajar untuk Tiongkok. Ya, ini adalah kekhawatiran yang sebenarnya sudah dibaca oleh Tiongkok ya. Salah satunya bukan cuma terkait dengan overflight blanket, ada juga beberapa catatan-catatan ya. Salah satunya Amerika Serikat ini meminta larangan entitas bagi Cina ya di rantai pasok baterai. Kita tahu kan bahwa Indonesia ini salah satu supplier mentah dari nikel, dan pengayaannya itu biasanya kita beli lagi dari Cina gitu, kurang lebih
sekitar 75% gitu. Mineral pemurnian yang dilakukan oleh Cina itu kita beli lagi dan akhirnya kita jual. Nah, ketika hal ini nanti ke depannya malah membuat Jakarta ini berpihak, ini yang malah membuat Tiongkok merasa bahwa posisi-posisi strategis dari Indonesia ke depannya bisa terancam. Itu kalau yang disampaikan oleh Cina. Mereka mengharapkan agar semi bergerak pada posisi-posisi yang cukup netral untuk memahami dinamika geopolitik yang semakin tidak pasti ini. Kalau Prof. Jaka sebenarnya melihatnya apakah Indonesia dalam posisi juga harus mengambil perjanjian ini, menyepakati perjanjian ini, pemberian akses dalam rangka menghadapi Tiongkok atau memperkuat posisi kita di Indo-Pasifik? Pertama yang harus kita perhatikan dan juga kita harus nilai secara fair dan objektif adalah, pertama, apa yang disampaikan Tiongkok itu adalah pernyataan politik yang memiliki dimensi terkait dengan ukuran-ukuran kepentingan masing-masing negara, terutama Tiongkok terhadap Indonesia, Tiongkok terhadap ASEAN, dan juga Tiongkok terhadap kawasan, serta Tiongkok terhadap kehadiran Amerika di kawasan itu sendiri. Lalu yang kedua, apakah ini memiliki dimensi legal? Saya kira apa yang disampaikan Tiongkok itu tidak memiliki dimensi legal yuridis yang mengikat. Kenapa? Karena yang namanya perjanjian bilateral antar negara untuk memanfaatkan kedaulatan wilayah itu menjadi hak dari negara yang bersangkutan. Sepanjang satu, itu dilaksanakan dengan itikat baik. Dua, redefinisi dari kepentingan nasional dari masing-masing negara yang melakukan perjanjian bilateral itu seperti apa. Lalu yang ketiga, bagaimana perjanjian itu dilaksanakan juga untuk membawa spirit dari apa yang disepakati di kawasan, yaitu ASEAN. Nah, dari sini bisa melihat bahwa pertama, apa yang dikhawatirkan oleh Tiongkok itu adalah kehadiran kekuatan militer Amerika di kawasan yang ini bisa mendegradasikan apa yang disebut sebagai spirit netralitas yang terbangun di kawasan ASEAN. Saya kira ini wajar. Kenapa? Karena kehadiran Cina di Laut Cina Selatan itu juga menjadi sebuah isu yang tidak selesai atau belum selesai sampai saat sekarang. Sehingga bagaimana saat sekarang pemerintah kita itu dapat mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan bahwa apa yang dimaksud dengan kepentingan netralitas dari Cina terkait dengan kehadiran militer Amerika di Indonesia itu tidak terjadi. Itu yang harus dijawab dan itu yang harus dikomunikasikan. Dengan misalnya adalah tidak akan ada hadirnya pangkalan militer Amerika di Indonesia. Satu. Lalu yang kedua, bagaimana kerjasama militer antara Indonesia dengan Amerika betul-betul dapat dikomunikasikan terkait dengan update teknologi militer, satu. Lalu yang kedua terkait dengan sharing responsibility terkait dengan data militer yang ini menjadi domain dari Indonesia dan Amerika, dan ini harus diketahui supaya tidak terjadi kecurigaan-kecurigaan yang tidak perlu di antara Indonesia, Tiongkok dengan Amerika. Prof. Jaka, tapi ketika Tiongkok juga bilang kalau ini adalah tanggung jawab kolektif, semua harus menahan diri partisipasi yang bisa mengancam kedaulatan wilayah anggota ASEAN. Kalau kesepakatan ini tercapai sebenarnya, apakah ada aturan internasional yang berpotensi dilanggar juga oleh Indonesia? Kekhawatiran Tiongkok wajar, itu adalah sebagai seni diplomasi untuk mengingatkan dan juga untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Cina itu apa? Satu adalah di Laut Cina Selatan. Dua, seperti yang dikatakan Mas Efrata tadi, kepentingan ekonomi Cina di kawasan juga sangat tinggi. Saya kira ini adalah pressure diplomatik yang harus kita pahami. Dasar hukumnya itu ada satu kebebasan di antara para pihak untuk meredefinisikan kedaulatannya. Terkait dengan kerjasama udara, tadi disampaikan oleh Mas Efrata, saya sepakat bahwa yang namanya kedaulatan itu tidak sama dengan isolasi. Ya. Kedaulatan bukan isolasi. Kedaulatan itu adalah bagaimana negara memanfaatkan dan mengelola kedaulatan wilayah udara untuk kepentingan nasional kita. Sekarang mari kita lihat, mari kita timbang. Bagaimana kepentingan nasional Indonesia terhadap Amerika, satu. Bagaimana kepentingan nasional Indonesia terhadap Tiongkok atau Cina, dua. Dan bagaimana saat sekarang Indonesia, pemerintah, wajib meredefinisikan kepentingan nasionalnya untuk negara-negara di kawasan. Sehingga win-win solutions ataupun penerjemahan kebijakan di dalam perundingan-perundingan ini wajib dikomunikasikan dengan para pihak sehingga sekali lagi ini tidak merugikan masing-masing dan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang tidak perlu. Indonesia perlu memeluk satu dan yang lainnya secara sama dan setara dan dikomunikasikan dengan baik. Nah, soal kemungkinan ada kecurigaan, kalau menurut Anda Mas Efrata, apakah sebenarnya perjanjian ini berpotensi menimbulkan kesan kalau kita tidak sepenuhnya lagi adalah negara non-blok?
Ya, bahwa kita coba breakdown ya dari sisi strategis MDCP ya, itu sebenarnya berangkat dari MNNA ya, Major Non-NATO Ally ya. Jadi di sana memang secara politis tidak benar-benar sangat mengikat ya, tidak benar-benar nanti Indonesia akhirnya menjadi NATO. Tetapi ada transfer teknologi yang lebih tinggi, ada akses alutsista yang lebih luas ya, tanpa harus dideklarasikan kepada publik begitu. Nah, kita ambil contoh, misalkan nanti di pilar pertama satunya nanti ke depannya akan ada pengembangan drone bawah air ya, yang tentunya nanti ke depan ini bisa meningkatkan tensi di wilayah Laut Cina Selatan begitu. Ada coastal defense system dan juga warfare yang akhirnya nanti akan diberikan Amerika kepada kita. Dan tentu dalam merespon gray zone aggression di Cina dan Natuna, ini sebenarnya cocok untuk postur angkatan laut yang sifatnya bertahan ya, defensif gitu. Nah, maka Indonesia menganggap bahwa ini jauh lebih strategis. Akan tetapi untuk Cina tentu ini sangat berbahaya. Selanjutnya dari pilar yang selanjutnya yaitu Citraan ya kurang lebih mencatat 170-an kegiatan ya, latihan Super Garuda Shield ini akhirnya sudah melibatkan 13 negara lintas domain. Nah, ini kan tentu sudah tidak main-main lagi gitu. Garuda Shield ini sangat-sangat menciptakan deterrence by rehearsal gitu. Nah, maka Cina pun merasa bahwa jangan sampai nanti ke depannya malah kita begitu sangat dekat ya dengan Amerika. Dan yang bisa kita lihat nanti kalau misalkan overflight clearance ya nanti disetujui, ini pesawat P-8A Poseidon itu bisa terbang 18 jam nonstop di atas Laut Natuna begitu. Nah, ini tentu merupakan pesawat intai yang terbaik dimiliki oleh Amerika Serikat. Oke, dan nah, itu tujuan juga dari jalur-jalur perdagangan yang ada selama ini dibawa untuk mengaliri perekonomian yang ada di Cina dicekik ya. Oke, dan itu yang menjadi kekhawatiran ada kepentingan Tiongkok juga yang terganggu ya, Mas Evata. Ya. Mas Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana, dan Prof. Jaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional FHUGM. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu, Mbak. Sampai ketemu. Saudara Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan militer negaranya telah menyisir target-target strategis dan hanya menunggu lampu hijau dari Gedung Putih untuk meluncurkan serangan yang diklaim akan mengembalikan Iran ke zaman batu. Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan drone Shahid 136 berwarna merah muda sebagai simbol dukungan untuk korban anak-anak perempuan yang meninggal akibat serangan AS ke sekolah putri di Minab.